Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Bertemu lagi dengan saya, Fadul Mubarok, di mata kuliah Ekonometrika. Rekan-rekan sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Pada minggu ke-15 ini, kita akan belajar tentang analisis deret waktu. Oke, rekan-rekan sekalian, sepertinya tampilan saya kurang menarik. Mari kita gunakan avatar dalam pembelajaran kali ini. Bagaimana tampilan saya, rekan-rekan sekalian? Sudah menarik? Mari kita lanjutkan. Rekan-rekan sekalian, mata kuliah ini tentu saja punya kode 50364001, kemudian dilakukan pada program studi akuntansi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Ada beberapa CPL, rekan-rekan sekalian. Ada CPL 1, CPL 3, CPL 4, CPL 5, CPL 6. Kemudian terkait dengan CPMK, ada CPMK 6 yang berkaitan dengan CPL 1, CPL 3 dan CPL 5. CPMK 7 itu berkaitan dengan CPL 3, CPL 4, CPL 5, CPL 8. Pada pertemuan sebelumnya, rekan-rekan sekalian, kita sudah belajar terkait dengan analisis regresi dan asumsi klasik. Pada pertemuan ke-15 ini, kita akan mempelajari terkait dengan analisis deret waktu yang digunakan untuk memprediksi kondisi masa depan berdasarkan data historis. Rekan-rekan sekalian, analisis tidak hanya dilakukan untuk menjabarkan angka-angka saja, namun bisa dikaitkan dengan nilai moderasi beragama. Ini tercermin nantinya melalui keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam ekonomi syariah. Rekan-rekan sekalian, RPS sama seperti pertemuan sebelumnya bisa didapatkan pada link barcode ini. Tutorial juga lengkap untuk mata kuliah ekonometrika bisa didapatkan di link YouTube ini, tinggal di-scan saja. Kemudian referensinya masih sama dengan yang awal perkuliahan hingga pertemuan ke-14. Kemudian rekan-rekan sekalian jangan lupa untuk melakukan pretest. Saya kasih waktu 10 menit, silahkan mengerjakan. Oke, rekan-rekan sekalian, mengapa analisis deret waktu penting? Yang pertama, data keuangan syariah itu dicatat secara berkala, baik harian, bulanan, triwulan, tahunan. Nah, jadi ini sangat penting rekan-rekan sekalian. Kemudian, manajemen membutuhkan prediksi untuk perencanaan. Selanjutnya, analisis deret waktu dapat membantu memahami tren data dan membuat peramalannya di masa depan. Oke, rekan-rekan sekalian, ini adalah DPK atau dana pihak ketiga dari perbankan syariah. Silakan rekan-rekan jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Saya kasih waktu 10 menit. Oke, rekan-rekan sekalian, sudah terjawab ya. Sekarang kita coba lanjut. Ini adalah model ARIMA, salah satu model yang paling sering digunakan untuk melakukan peramalan. Jadi ada nilai variabel dia sendiri, kemudian ada lag atau waktu sebelum variabel tersebut sebagai variabel independennya. Kemudian ada backshift ya rekan-rekan sekalian. Backshift ini adalah selisih antara data hari ini dengan lag sebelumnya. Ini ada error juga, kemudian ada variabel polinomial order ke P itu untuk autoregresif dan polinomial order ke Q untuk komponen moving average. Rekan-rekan sekalian, kita bukan hanya mempelajari model ARIMA yang manual. Kita akan coba ARIMA yang otomatis berdasarkan AIC dan BIC. Berdasarkan kriteria ini akan muncul model ARIMA otomatis tanpa perlu dilakukan pemeriksaan. Ini praktik di pemrograman R-nya, rekan-rekan silakan download datanya dan ini adalah paket bantuan yang kita perlukan. Rekan-rekan sekalian, kita coba lanjut ke materi praktikum. Kita sudah bisa membaca datanya pada pertemuan sebelumnya. Kemudian rekan-rekan sekalian, ini adalah fungsinya ya. Jangan lupa menulis fungsi seperti ini. Sintaks lengkap juga sudah bisa di-download ya di e-learning kita. Kemudian rekan-rekan pilih salah satu variabel ya. Kalau kita lihat ini datanya seperti ini ya. Data Excel
Seperti ini. Ya, oke. Ini ada beberapa variabel indikator kinerja keuangan bank syariah. Ada CAR, kemudian ada ROA, ada NPF, kemudian ada FDR, kemudian yang terakhir adalah BOPO. Kita coba salah satu ya, rekan-rekan sekalian. Kita coba variabel BOPO. Rekan-rekan bisa pilih BOPO. Jadi kalau rekan-rekan ingin menggunakan variabel lain, silakan. Berarti setiap kata BOPO di sini diganti saja dengan CAR misalkan. Boleh ya. Atau diganti dengan ROA. Silahkan ya rekan-rekan sekalian. Karena datanya dimulai pada bulan 6 ya. Bulan 6 tahun 2014. Jadi ditulis seperti ini. Tahun 2014,6. Berarti dimulai dari bulan 6 tahun 2014. Frekuensinya 12 ya, karena satu tahun itu terdiri dari 12 titik. Kemudian ini juga sudah diingatkan, install paket bantuan forecast untuk melakukan peramalan. Kemudian ditulis saja fungsi auto arima, baca variabelnya rekan-rekan sekalian, kemudian lakukan prediksi ya rekan-rekan sekalian. Prediksi ini bisa ditulis ya, prediksi atau predicted ya. Kalau bahasa Inggrisnya kita tulis saja prediksi ya. Ini bisa diubah-ubah ya kalau nama variabel seperti sebelumnya. Kita tentukan 12 titik misalkan. Oke. Berarti ini ya peramalannya berarti dari Januari 2026 sampai Desember 2026. Pak, saya mau meramalkan 2 tahun misalkan. Oke. Berarti 24, 2 kali 12. Running running lagi. Nah, ini ya, sampai tahun 2027 bulan Desember. Pak, saya butuhnya 100 bulan ke depan. Oke, rekan-rekan sekalian, tinggal diganti-ganti saja. Ini ya, 2034 bulan April, rekan-rekan sekalian. Bulan April ya. Nah, kemudian kalau mau memunculkan grafiknya, silakan tulis fungsi autoplot, kemudian tulis di sini prediksi Arima. Ya. Oke, rekan-rekan sekalian, cukup mudah kan? Silakan diuji coba, dieksplorasi di rumah masing-masing ya. Rekan-rekan sekalian, kita sudah mencoba seluruh aplikasi dari analisis runtun waktu ini. Sebagai refleksi pada perkuliahan kali ini, coba rekan-rekan jawab secara singkat konsep Arima dan auto Arima. Oke, sudah mantap. Rekan-rekan sekalian, silahkan jelaskan secara singkat perbedaan antara stasionaritas dan differencing. Ini juga benar. Rekan-rekan sekalian, silakan ceritakan pengalamannya untuk melakukan peramalan data. Oke. Selanjutnya, rekan-rekan bagaimana pengalamannya menggunakan data real untuk melakukan peramalan? Oke, bagus sekali. Kemudian rekan-rekan bagaimana cara menganalisis data CAR pada bank syariah? Silakan ceritakan. Oke, kemudian rekan-rekan silahkan lakukan interpretasi hasil model terbaiknya. Oke, sangat bagus ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kita memang punya kendala ya. Yang pertama memang kesulitan memahami konsep matematisnya. Ini nanti kita ulangi agar materinya bisa dipahami dengan cukup baik ya. Kemudian keterbatasan skill coding. Ini bisa diselesaikan dengan melakukan latihan praktikum yang lebih intensif ya. Silahkan buka link tutorial YouTube yang sudah ada. Di sana sudah sangat-sangat lengkap untuk rekan-rekan pelajari dan coba di rumah masing-masing. Kemudian kesulitan interpretasi model. Ini bisa memanfaatkan AI untuk melakukan bantuan ya dan panduan untuk melakukan interpretasi dari model-model yang ada. Kemudian berdasarkan kuesioner rekan-rekan sekalian, tentu saja perlu inovasi metode pembelajaran, nanti akan coba saya perbaiki lagi. Kemudian ada mengintegrasikan teori dan praktik, kita akan coba menggunakan data-data
dari senior-senior kita yang sudah mengikuti program magang nih ya. Mengaitkan ilmu dengan nilai-nilai sosial. Ya, khususnya dengan moderasi agama ya. Mungkin kita nanti coba lebih banyak mengeksplorasi data-data yang terkait dengan moderasi agama. Untuk refleksi mahasiswa, perlu ditingkatkan lagi literasi datanya, kemudian memahami peran statistik dalam kebijakan, kemudian mengembangkan pemikiran yang kritis. Sebagai refleksi kait dengan analisis deret waktu dalam moderasi beragama. Yang pertama tentu saja ada nilai objektif. Kita menggunakan data bukan opini, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian nilai moderasi selanjutnya adalah adil, yaitu terkait dengan analisis berdasarkan fakta, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurangkan. Kemudian nilai tawazun, mempertimbangkan banyak sekali informasi. Kemudian ada musyawarah, ada diskusi hasil model di antara mahasiswa dan dosen. Kemudian anti ekstrim, tidak menyimpulkan secara berlebihan dari model terbaik yang ada. Kemudian ada tabayun, melakukan verifikasi dan evaluasi model. Kemudian ada maslahah, yaitu peramalan atau forecast dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Oke, rekan-rekan sekalian, kita sudah berada di penghujung materi. Silakan mengerjakan post-test. Soalnya masih sama dengan pre-test pada saat awal. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Oke, sudah berhasil ya. Sebagai ekstensi atau kelanjutan rekan-rekan dari materi ini, silahkan mengerjakan tugas yang ada di e-learning kita dan Google Classroom kita. Mungkin waktunya sekitar 1 minggu, rekan-rekan sekalian. Silahkan dieksplorasi. Mungkin hanya itu saja rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat untuk terus belajar dan mengeksplorasi ilmu yang ada serta bisa menerapkannya moderasi beragama. Jika ada pertanyaan, rekan-rekan jangan lupa untuk tulis di forum kita, forum diskusi. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.